Al-Quran. Jadi kami nggak takut sama Edis. Kami bikin begini bukan karena mau menandingi Edis, enggak. Kami melakukan ini karena gerakan kristenisasi. Saya ulang, kami lakukan begini wujud perlawanan terhadap gerakan pemurtadan yang dilakukan oleh Kristen secara masif, terstruktur, dan terencana. Kristen menginginkan Indonesia ini menjadi Kristen semuanya. Itu misi kalian. Sampai lembaga harus ke Islam-Islaman. Kalian harus mengutus misionaris-misionaris ke kampung-kampung terpencil, mendirikan gereja di sana, padahal tidak ada penduduk. Demi apa? Demi untuk mengajak nanti orang-orang Islam awam untuk masuk ke dalam gereja kalian. Hentikan itu semua, baru kami bisa berhenti. Tutup lembaga Bible Indonesia. Atau kalau tidak mau tutup, hilangkan semua istilah Al-Quran di dalam Bible kalian. Yang buku Yunani itu. Yang surat kabar robek dari sana tuh. Paham? Jadi saudara, niatan Anda itu baik. Tapi Iya, terlalu dini Anda mengatakan itu. Hentikan dulu lembaga Bible Indonesia untuk mencetak buku surat kabar dari Belanda itu. Jangan menggunakan istilah-istilah Al-Quran di dalamnya. Termasuk sampul, ganti Biblika atau Biblos. Jangan pakai Alkitab. Karena itu nama lain daripada Al-Quran. Selama itu tidak berhenti, maka saya dan teman-teman saya selalu akan menggaungkan bahwa Kristen itu adalah pengikut palsu dari Yesus anak Maria. Gitu saudara. Kalian Sudah, bukan pengikut. Ya, kalian bukan pengikut anak Maria. Kalian itu pengikut makhluk roh yang datang kepada Paulus yang keluar dari kubur. Gitu. Silakan. Jadi baik, terima kasih ya Bang Zuma. Sama-sama. Kalau aku lihat di live-nya Abang ini aku senang ya. Karena pertama yang senang juga ya, semua yang membahas agama itu aku lihat itu ada edukasinya di situ, ada apa namanya? Ada sebuah pelajaran begitu, pengalaman yang kita petik dari inti daripada pembahasannya di situ. Tapi paling tidak apa yang sudah Bang Zuma sampaikan juga tadi itu tidak semuanya saya terima ya. Dengan tidak semuanya saya terima itu karena memang ada beberapa hal yang memang menurut saya itu tidak perlu diucapkan dari apa mulutnya Bang Zuma gitu. Tapi paling tidak saya Bang secara objektif itu kalau memang seandainya bersepakat untuk tidak mengotori media sosial hal-hal yang menyangkut dengan isu sara atau yang membahas agama itu, ya di situ saya hormati abang-abang yang di situ, bukan hanya dari Islam juga tapi dari agama Kristen dan agama-agama lainnya gitu Bang ya. Jadi mungkin itu saran dari saya Bang. Terima kasih atas jawaban dan masukannya Bang. Aku mau keluar ya. Oke, saya rasa cukup Abang ya. Iya ya. Makasih Abang ya. Enggak mau berdiskusi Abang ini. Mau lihat godang. Horas. Mau lihat. Ya Bang ya. Ya Bang. Ya, selamat siang Bang Celson. Ya, selamat siang Bang. Iya, silakan Gurunda. Iya. Ini ada tema Bang, dari sekte mana? Katolik atau Protestan? Katolik Bang, saya dengarkan. Iya, baik. Nasihat Yesusnya kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Kata Yesusnya, jangan kamu percaya. Di dalam Matius 24 ayat data nomor 4 nomor 5 dikatakan, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Kamu di sini adalah pengikut Yesus Bani Israel. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, saya mengatakan bahwa mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang Kristen. Nah, terus? Karena hanya orang Kristen kemudian yang membawa-bawa nama Yesus Kristus, lalu kemudian Mesias yang digambarkan oleh Yesus ini, itu semuanya ada pada diri Kristen. Seperti itu Bang. Ya. Nah, kalau berbicara mengenai Mesias atau berbicara mengenai Kristus, itu adalah orang yang diurapi. Setuju ya? Iya. Orang yang diurapi berarti Mesias kan Bang? Nah, terus Bang, ya. Nah, itulah yang terjadi di Kristen. Jadi Kristen ini berdasarkan dalil kitabnya sendiri, Kristen ini adalah Mesias-Mesias.
permasalahannya. Oh, oke. Maksudnya ini Kristen kan bagi dua bang ya. Ada Protestan, ada Katolik. Ya, maksudnya yang Protestan ini maksudnya. Semua Kristen itu adalah orang yang merasa diri mereka sebagai Kristus. Tapi banyak di antara orang Kristen ini tidak sadar kalau dia ternyata adalah Kristus. Saya yakin sekali saudara Kelson juga ini tidak tahu berdasarkan Bible kalau Kristen itu, Katolik itu atau Protestan itu semuanya adalah Kristus. Iya. Lanjut bang. Ya. Contoh misalnya di dalam pemahaman kita terkait orang yang diurapi. Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus ini adalah orang yang diurapi. Berarti orang yang diurapi ini adalah Kristus. Betul ya? Iya. Nah, apakah Kristen ini orang yang diurapi? Yang diurapi maksudnya semua Kristen maksudnya bang? Iya. Ya itu kembali ke orangnya bang. Yang sebetulnya tuh ya. Kalau kita lihat bang nih dalil ya di dalam 1 Yohanes 2 nomor 20 bang. Iya. Diurapi artinya orang yang menjadi Mesias atau Kristus. Orang yang diurapi, orang yang ditasbihkan, ditahirkan menjadi Kristus. 1 Yohanes 2 nomor 20, di situ dikatakan kamu telah memperoleh pengurapan. Kamu di situ adalah Kristen, kamu semua memperoleh pengurapan. Artinya kamu semua itu adalah sudah diurapi. Berarti kalian Kristen ini adalah Mesias. Karena kalian adalah orang yang sudah menerima pengurapan. Orang yang sudah menerima pengurapan artinya orang yang sudah ditahirkan, ditasbihkan. Sama seperti pastor, misalnya diutus untuk menjadi pastor di sebuah wilayah, dia harus diurapi. Dia harus menerima urapan. Berarti dia Mesias kan? Ya, saya tidak begitu paham. Tapi kalau menurut saya sih, kalau Mesias sih Mesias, kalau pastor sih pastor, beda lah. Pastor sama si Mesias. Mesias itu kan pengurapan. Mesias orang yang diurapi. Ya, jadi orang yang begini bang, maksudnya kalau di saya kan Katolik. Iya. Misalnya kalau kayak pastor, misinya itu kan diurapi menjadi pastor. Ya dia ya sudah pastor, artinya bukan semua umat juga ikut Mesias. Tapi tapi apakah Anda akui bahwasanya pastor ketika dia ditugaskan mereka diurapi? Diurapi menjadi pastor, bukan diurapi menjadi begitu, Bang. Diurapi artinya Mesias. Mesias artinya, itu orang yang diurapi. Nanti dia mau menjadi pendeta kek, dia mau menjadi pastor kek, dia mau menjadi penatua kek, mau jadi apapun itu, pada saat dia sudah diurapi artinya dia sedang Mesias. Nanti Anda mengatakan, oh dia diurapi untuk menjadi pastor. Ya silakan, tapi dia diurapi kan? Berarti dia Mesias kan? Karena Mesias itu adalah orang yang diurapi. Orang yang diurapi itu adalah Mesias. Jasendang syukran. Nah, sedangkan Anda sudah mengakui bahwa pastor itu memang diurapi. Ya, berarti Mesias dong. Sedangkan setelah pastor nantinya sudah diurapi, dia kan mengajar tuh. Setelah dia mengajar, kalau dia adalah Mesias yang diurapi sebagai Mesias sesat atau palsu, berarti dia menyesatkan jemaat-jemaatnya. Karena dia adalah Mesias palsu. Tetapi kalau dia pastor ini adalah Mesias yang benar, berarti jemaat-jemaatnya adalah orang benar. Pertanyaannya, apakah ada Mesias di luar Yahudi? Kalau menurut pemahaman saya itu Bang, kalau misalnya seorang pastor, dia pasti memberikan hal-hal yang positif lah di misi keagamaannya itu. Kalau misalnya dia memberikan hal-hal yang tidak bagus, ya bukan pastor,
itu karena memang Iya. seorang ya lanjut Ya, itu yang saya jelaskan tadi. Kalau dia ini adalah orang yang menyesatkan, berarti dia adalah Mesias palsu. Benar, Tapi kalau dia adalah orang yang mengajarkan kebenaran, berarti dia Mesias asli. Pertanyaannya, emang ada Mesias orang-orang di luar Yahudi? Kalaupun dia mengajarkan ajaran yang benar, pertanyaannya itu, apakah memang ada Mesias di luar Yahudi? Kan gitu. Kalau nggak ada, sebaik apapun ajarannya tetap aja palsu. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ternyata berdasarkan dalil 1 Yohanes 2 nomor 20, ya Kristen ini adalah Mesias. Maksudnya itu begini Bang, kalau misalnya begitu tuh di dalam Alkitab kan saya sih tidak menguasai dari kejadian perjanjian lama sampai perjanjian baru itu saya tidak menguasai. Tapi kan Yesus pernah mengatakan akan datang muncul nabi-nabi palsu, kan begitu. Iya. Yang nabi-nabi palsu ini seperti Abang bilang tadi, itu benar. Di dalam induk dari semuanya itu kan Katolik. Nanti kan ada cabang nih, ada Ortodoks, ada Protestan dan lain-lainnya. Itu kan nanti seperti Abang bilang nanti malah memberikan pewartaan itu dengan caranya masing-masing. Seperti itu mungkin ya Bang? Iya. Nabi palsunya dari buahnya kita lihat. Kata Yesus dalam Matius 7, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Apa buah dari nabi palsu? Menggunakan nama Yesus bermukjizat, bernubuat, mengusir setan. Iya. Itu siapa Bang? Yang mengusir setan yang kita melihat, saya tidak menyebutkan oknum tertentu ya. Artinya kan yang penting kan adalah yang itu semua buah-buah. Itu buah dari nabi palsu itu. Jadi kalau mereka sudah keciduk melakukan hal tersebut, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus, batangnya siapa kira-kira? Kan buah tuh, buah. Sekarang batangnya siapa? Kata Yesus, batangnya harus ditebang. Mengerti. Paham Abang. Kalau yang kejadian begitu sih banyak sih kita melihat di kehidupan tuh yang seperti Abang bilang bawa nama Yesus, yang itu banyak lah. Hanya saya tidak mau sebut itu siapa, nanti kan tidak elok lah kalau saya omong itu. Iya, saya paham ke mana arah pembicaraan saudara. Seperti ada di Senayan, bikin gereja tanpa dinding, obati orang di sana dalam nama Yesus. Ya, bermujizat pakai nama Yesus. Kata Yesus, dari buahnya kamu dapat melihat mereka. Nah, mereka yang mengobati orang di Senayan itu, di pinggiran-pinggiran Senayan atas nama Yesus itu. Selamat siang. Iya, siang. Iya, selamat siang. Tunggu dulu Bang ya. Itu adalah salah satu buah. Iya. Izin Gurunda, temanya menutupi izin. Temanya menutupi. Agak ke atas kan. Oke. Oh, ke atas lagi. Boleh. Ke atasin dikit lagi. Soalnya menutupi hilang. Ke bawain lagi atau ke atas lagi satu. Nah, kayak gitu. Oke, siap. Oke, lanjut Bang. Kita simak lah, kita enak lah omongnya kayak nyambung gitu kan, bagus lah. Makasih Saudara Kelson. Ya, Saudara Tovan. Siap. Karena saya dengar tadi bahasnya tentang nabi palsu, saya ada kutip sedikit dalam kitab Alkitab, ini ada ayatnya. Yeremia. Ada Matius, ada Yeremia, dalam Matius, 2 Petrus, ada. Tuhan Yesus sudah memperingatkan itu. Dalam Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk berhati-hati terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan berpakaian seperti domba, tetapi sebenarnya serigala buas. Mereka dapat dikenali dari buah-buah mereka, yaitu dari tindakan dan ajaran mereka. Dalam Yeremia, Bang, kenapa? Buahnya apa kata Yesus? Macam istilahnya dari tindakannya, ajaran-ajarannya mereka, seperti itu. Ya kan disebutkan di situ. Apa buah dari nabi-nabi palsu tersebut? Tanda-tandanya, pengikutnya. Seperti tindakannya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Alkitab.
Terus Dibacakan aja Bang di situ. Kan di situ dari buahnya kau dapat mengenal Dia, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai iya, namaku, itu mengusir itu dari setan, itu dari bermujizat. Matius. Itu dari Matius, dari Yeremia juga ada. Yeremia pasal 14 Nah, ayat sekarang 14 permasalahannya juga. tanda-tanda ini ada di mana? Yang bermujizat pakai nama Yesus itu di mana? Kan begini Bang, kalau itu kita bicara tentang oknum sudah ya Bang ya. Kita bicara tentang Iya, oknum. dari oknum itu, ketika kelihatan oknumnya, pengikutnya melakukan tanda-tanda itu, berarti bukan cuma oknumnya saja yang harus ditebang dan dibuang ke api neraka, kata Yesus, tetapi Iya, batangnya, nabi palsunya yang harus iya, ditebang. iya, Nah, gitu. Nah, sekarang kalau kita melihat yang bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus itu adalah Kristen. Nah, iya. siapa nabinya Kristen? Siapa pendiri agama Kristen ini? Ini yang harus ditebang. Menurut Yesus. Macam seperti ini kan dalam Alkitab kan sudah menubuatkan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, pohon yang buruk Ya, akan menghasilkan buah yang buruk. Nah, dari ya. situ kita bisa lihat perumpamaan itu bahwa kalau ada orang yang nabi-nabi palsu yang mengaku dia adalah domba, dia adalah murid Tuhan Yesus, dia adalah hamba Allah, tapi kalau ajarannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tindakannya tidak sesuai. Contoh misalnya, dia belajar tentang Alkitab, tapi kelakuannya setiap hari suka bunuh orang, fitnah orang, itu tidak patut Tapi tidak patut nggak ada dituruti. di situ dikatakan tanda-tanda dari buah nabi palsu itu tidak begitu. Tanda-tanda nabi palsu itu memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan Iya, pakai nama Yesus. iya. Itu tanda-tandanya. Dan itu mau seperti apapun Kristen menampakkan diri seperti baik dan seterusnya, tapi buah-buahnya ada sama Kristen ya percuma Bang. Percuma. Begini, Makanya saya mengangkat tema ini. Oten itu diduga adalah Mesias palsu. Kristen, oknum-oknum Kristen ini diduga Mesias palsu. Gitu. Kenapa dikatakan kalian ini adalah diduga Mesias palsu? Karena kalian mengajarkan anak-anak keturunan kalian melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus sehingga terindikasi menyesatkan banyak orang. Banyak orang yang kalian sesatkan itu adalah keturunan kalian. macam dalam Yeremia juga Bang. Di dalam Yeremia kan sudah ditulis juga pasal 14. Itu Yeremia terkait dengan mengingatkan tentang nabi-nabi palsu yang membuat demi nama Tuhan padahal mereka tidak diutus. Perhatikan atau diberi firman-Nya olehnya. Mereka menubuatkan penglihatan bohong dan ramalan kosong. Terus di Matius juga pasal 24 juga ada. Ayat-ayat ini mengingatkan bahwa akan ada banyak nabi palsu yang akan muncul di akhir zaman dan menyesatkan banyak orang. Mereka akan melakukan tanda-tanda dahsyat dan mujizat-mujizat, bahkan untuk menyesatkan mereka yang terpilih. Dalam 2 Petrus juga ada, dalam 2 Petrus juga ada. tadi itu Bang, buah dari nabi palsu itu apa? Yang tertulis Bang, kata Yesusnya, jangan liar kemana-mana. Kan saya sudah jawab tadi Bang. Siapa Saya yang kan memanggil bilang, Yesus sebagai Tuhan? kan ada nanti nabi-nabi palsu yang Kok nanti? mengatasnamakan, yang Kok nanti Bang? mengatasnamakan. Kenapa harus Ya, nanti kalau sudah tergenapi pada zaman itu? Kan kata Yesus kalau ada yang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, nasihat Yesus percaya atau jangan percaya? Yesus Jangan mengatakan percaya, jangan berhati-hati, percaya. berhati. Abang ini, sekarang saya tanya, abang bilang jangan percaya, abang baca di mana? Matius 24 Matius nomor 24. 23 sampai 26. Sabar ya. Iya. Abang bilang tadi jangan tidak percaya atau jangan percaya toh? Jangan percaya kata Yesus kalau ada Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di gurun.
Maksudnya jangan percaya sama siapa, Bang? Kepada Paulus. Yesus mengatakan jangan percaya sama Paulus. Iya. Abang ini sudah aneh-aneh. Baca dalilnya dong. Abang ini. Baca dalilnya. Ya, di ayat mana, Bang? Ayat mana? Ayat. Matius 23, 24, Ini, Bang. nomor 23 Ini, Bang. itu. Baca Bang, nih, saya Matius. bagikan. Nih. Ini Matius Matius berapa, Bang? 20. Matius Matius 24 pasal ke-23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini. Bang, ini. Ini bahaya abang dorang ini. Loh, kok bahaya pula? Kok bahaya? Memang dalilnya begitu. Dalilnya ada, Dalilnya kayak Bang. gitu. Dengar. Eh, Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, Nah, baca. lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, janganlah percaya. Jangan percaya. Nah, ketika Paulus Iya. mengaku bertemu dengan Mesias di sana, di padang gurun, kata Yesus apa? Percaya atau jangan percaya? Abang ini. Sekarang saya tanya sama abang. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ketika Paulus datang ke murid Yesus, mengaku bertemu dengan guru mereka, ketika Paulus menuju ke Damsyik, nasihat gurunya apa? Percaya atau jangan percaya? Dengar, iya. Dengar abang saya jelaskan ya. Hmm. Nah, sebelum dia menjadi Paulus, dia adalah Saulus. Dengar, Iya, dengar, apa dengar pengakunya? dulu, dengar. Terus? Abang dengar dulu. Iya. Sebelum dia jadi Paulus, dia adalah Saulus. Di Iya. mana dia itu pembunuh yang kejam. Yang dia bunuh itu bangsa-bangsa orang-orang Kristen, dia bunuh. Dia penjarakan, Iya. dia aniaya. Nah, Setelah menurut- itu, sabar dulu abang. Menurut Yesus Sabar, percaya atau jangan abang jangan percaya? potong dulu. Abang jangan potong dulu. Setelah itu dia bertemu dengan Allah berupa cahaya. Dia melihat cahaya sampai dia buta. Nah, Nasihat terus Yesusnya percaya atau jangan percaya? abang ini dengar dulu sebentar. Apa yang saya mau harus dengarkan? Saya sudah paham itu. Tidak, abang tidak paham itu. Loh, kok Kalau saya abang tidak paham? tidak mungkin Pertanyaannya, ngomong kayak begitu. Yesus menasihatkan percaya atau jangan percaya? Dengar, makanya dengar, abang dengar. Saya akan cerita supaya abang paham, supaya pertanyaan itu berkualitas, abang. Pertanyaan abang tidak berkualitas. Pertanyaannya jelas. Yesus memerintahkan jelas, muridnya. jelas, Muridnya yang tapi datang di abang Bukit tidak paham. Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara rahasia. Guru, apa tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku bla 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 bla. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik rahasia alias penjara, jangan Ini. kamu percaya. Begini, Betul nggak? abang. Betul tidak? Abang punya pertanyaan itu jelas, tapi tidak. Si tidak CP aja bingung. berkualitas. Waduh, Kenapa saya mau tidak buka mute ini, tapi saya berkualitas? ngomong Karena abang apa ya? tidak tahu Ini materi sejarahnya. berat kata dia. Gitu kan. Bukan masalahnya aku Abang tidak paham sejarahnya. menghargai, iya. Dengar, Kan abang. masalahmu ngomongnya. Abang Iya, dengar. apa Tidak apa-apa, kita dialog. Iya. Apa temanya kita ikut. Ayo Nah, silakan. itu, dengar dulu. itu temanya Dengar tuh. penjelasan saya tuh. So, Bang Taufan bisa sama saya dianya Bang Taufan? Siap, Biarkan saya sama beliau. Supaya nanti silakan, pertanyaannya kamu itu tunjukkan. Begini, sebelum Paulus itu menjadi Saulus, abang. Ini supaya nanti Enggak, perintahnya Nah, bukan iya. sebelum-sebelum. Kok sebelum dia nyamar jadi nabi rasul. Bilang aja abang gitu. ini. Sebelum dia Pertanyaan menyamar itu loh, sebagai tidak- domba, dia itu memang adalah serigala. Tapi setelah dia nyamar jadi domba, nampak seperti domba. Bilang aja gitu. Abang Kan ini tidak belajar. pertanyaan Ya udah Bang saya. Taufan, biarkan saya sama Pertanyaan beliau saya boleh. kan jelas. Pertanyaan saya kan Bang jelas. Taufan turun saja, Menurut biar saya sama beliau. Yesus, percaya Abang atau tidak tidak percaya? paham. Menurut Yesus. Abang, pertanyaannya abang itu tidak berkualitas menurut saya. Lu. Menurut Yesus percaya atau jangan percaya? Dengar. Apa Abang yang tidak- harus saya dengar? Apa? Makanya dengar saya jelaskan. Dengar saya Apa itu? jelaskan. Apa itu? Paulus itu. Makanya abang dengar saya jelas supaya Sebelum nanti nyamar pertanyaan domba, itu- Paulus itu adalah pembunuh serigala. Iya. Terus apa lagi? Dia dipilih oleh Allah sendiri yang Di pilih mana dia. dalilnya dia dipilih? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan memilih Paulus? Di mana? Oke, sabar ya, sabar. Ya. Tunggu saya buka ayatnya. Tunggu saya buka Silakan. ayat. Mm-mm.
Abang ini makanya saya bilang Si CP aja mau pingsan itu, malu aja turun. Tetap merasa kuat tinggal di situ. Ya, silakan. Si CP, kamu bantu itu jemaatmu. Sabar. Sudah, kick aja dia biar aku sama kamu diskusi, boleh? Oh, jangan. Kamu belajar sama dia. Belajar sama dia. Ya sudah, kamu sama dia dulu ya. Aku diam dulu ya. Sudah. Ya, kamu belajar, ambil pulpen, catat. Kamu duduk di situ dulu, belajar. Ayo. Yesusnya menasihatkan muridnya apa? Iya, siapa Alkitabnya. Percaya atau jangan percaya? Ayo. Si CP aja bingung. Dengar. Di Galatia. Abang dengar dulu. Galatia di bawahnya. Galatia itu suratnya Paulus yang diterima dari Kristus palsu itu. Kalau kamu membawa surat-surat Paulus, ya sama halnya kamu menjebak dirimu dengan ajaran Kristus palsu. Dengar Abang, dengar. Lucu ente. Bagaimana Abang ini ngotot terus? Diam dulu. Kan saya bertanya, percaya atau jangan percaya? Saya ini menjelaskan sejarahnya Apa dia. yang kamu jelaskan sementara Yesusnya mengatakan percaya atau jangan percaya? Percaya, mau menipu. Tidak tahu sejarahnya tapi bertanya itu. Mau menipu ini, mau mutar-mutar dulu kayak Paulus. Mutar, ujung-ujungnya menjebak orang dalam tipu daya. Yang penipu itu siapa? Coba nabinya siapa? Kan perintahnya jangan percaya. Ya. Pertanyaan saya, ketika Paulus kemudian datang berkata, aku bertemu dengan Kristus di gurun, bertemu Kristus dalam bilik. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Logika kalian itu udah rusak kau yang keluar dari selangkangan Tuhan? Di mana logika kau? Dari tema kalian itu menunjukkan otak kalian itu udah rusak. Keluar dari selangkangan Tuhan. Longor. Logika. Kalau kau pakai logika nggak mungkin keluar dari sini kan? Keluar dari sini. Aduh. Keluar Tuhan. Ya, Bu, dimandiin dulu ya, dimandiin dulu. Ya, mandiin. Bu, ditetei, Bu, ditetei. Nete. Aduh Tuhan, jangan nangis Tuhan. Sayang Tuhan. Sayang Tuhan. Nanti kalau udah besar jadi Tuhan kok ya. Nete Tuhan, nete. Duguk. Mana logika? Mana logikanya? So bahas logika kau, kan? Katanya kau tuh maha pencipta. Katanya kau bisa menciptakan. Kau bisa membangkitkan orang mati. Kok bisa-bisanya kau nggak bisa ciptakan susu sehingga kau harus menetek? Gimana ceritanya? Kenapa nggak bisa ciptakan susu sehingga kau harus menetek? Mimi, mama, Mimi. Tuhan macam apa ini? Oke, Jackson, selamat siang. Jackson. Ya, selamat siang, Bun. Iya, Bun. Kristen Islam. Kristen, Bun. Tapi noise ya Bang, bisa jauh nggak dari orang-orang? Noise sekali. Abang noise tuh ada suara klakson lagi. Sebelum diskusi, aman. Bagi-bagi. Bun, bagi-bagi sebelum diskusi. Enggak, ini Jackson nih. Jackson noise sekali, gak enak di diskusinya. Jauh dari ini dong, dari keramaian. Ya, saya pas lagi di luar pula. Iya, tapi agak jauh dari keramaian bisa nggak? Ya, malah bisa sih. Karena memang Oke, ini temanya. Oke, ini temanya ini. Oh, Bunda Rama, silakan. Apa Bang Jackson? Tapi dia noise. Jadi temanya boleh apa ya, enggak, jangan sampai lari dari tema lah, seputaran itulah. Ya, yang mau dibahas Apakah masuk logika Abang Tuhan itu dilahirkan?
kalau Anda bilang, kalau Ibu bilang logikanya Tuhan itu dilahirkan, logika Bu. Sudah baca imamat? Sudah baca imamat? Imamat berapa? Imamat 17 ya, 12 atau 17. Bahwa perempuan yang melahirkan laki-laki itu najis 7 hari. Nah, masa Tuhan keluar dari najis? Jadi kita diskusi santai aja Pak ya. Bentar saya cari ya. Mungkin beliau. Ada suaraku Bun? Ada? Ada. Si Jacksonnya nggak bersuara itu. Oh dia ini. Jangan nge-report ya Pak. Oh, nggak bisa kembali ya. Enggak, ada. Ini Tedore Islam Kristen. Tedore, selamat siang, Tedore. Aduh, Tedore, Anda naik mute, Tedore. Tedore. 12 buka Pak. Udah turun. Imamat berapa Bun? Imamat 12, 2. Seorang wanita Moderator, yang bikin anak besarin berdua aku sama Bunda Rahma moderator. Aku sama Bunda Rahma dibesarin berdua. Apa kita akan membantai oten-oten Bunda? Imamat 12, nomor 2. Seorang wanita yang melahirkan anak laki-laki dianggap najis selama 7 hari. Najis 7 hari Pak. Jadi kalau najis, tahu sendiri kan, kotor. Jadi Anda mengimani Tuhan dilahirkan seorang perempuan itu Maria. Padahal menurut Bible Anda sendiri itu najis. Oke. Sebenarnya kalau imamat ini dari perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian lama Pak. Perjanjian lama. Oke. Yesus lahir di perjanjian baru atau perjanjian lama? Yang melahirkan Yesus itu laki-laki atau perempuan? Enggak, saya tanya dulu Ibu. Yesus lahir perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya di perjanjian lama diceritakan lahirnya. Perjanjian baru Bu. Kita buka mentionnya aja. Perjanjian baru diceritakan. Yesus perjanjian baru lahir kan? Oke. Di sini tidak membahas perjanjian Bang. Di sini tidak membahas perjanjian lama, perjanjian baru. Intinya seorang wanita. Kalau Maria wanita, ini kena di sini. Seorang wanita yang melahirkan anak laki-laki dianggap najis 7 hari loh. Gini Bu. Kalau selama Yesus dilahirkan perempuan, kecuali yang melahirkan dia bukan perempuan ya. Iya, gini Bu. Kan saya bertanya lagi. Yesus lahir di perjanjian baru atau perjanjian lama? Di perjanjian baru diceritain. Baru diceritanya kan? Di dalam kita perjanjian baru. Betul? Betul. Malaikat datang kepada Bunda Maria, apa kata malaikat? Kamu akan melahirkan. Poinnya Pak, di sini poinnya, dengar poinnya baik-baik Pak ya. Perempuan yang melahirkan anak laki-laki, dengar Pak. Perempuan yang melahirkan anak laki-laki najis 7 hari. Najis 7 hari. Masalahnya Tuhan Anda lahir dari perempuan. Najis tuh Pak, najis nih. Kenapa dituhankan yang najis-najis ini Pak? Sementara keluar dilahirkan nih. Iya, kan saya udah jawab, Bu. Yang kita bahas ini yang dilahirkan loh. Kan Anda melahirkan seorang laki-laki ini yang dilahirkan ini Anda menuhankan. Kita nggak bahas perjanjian lama, perjanjian baru loh. Kayak mana saya mau membahas sedangkan Anda sendiri saya bilang saya bahas pun Anda motong cerita saya. Yang saya angkat itu kan saya bertanya, menurut logika Anda, apakah pantas dituhankan seorang yang dilahirkan? Ya kan? Anda bilang, ya pantas lah. Kalau pantas, coba kau tanggapi. Di dalam Imamat 12, seorang wanita yang melahirkan anak laki-laki najis 7 hari. Najis Pak. Sementara Tuhan Bapa keluar dari kandungan perempuan. Makanya saya bilang Bun, kan saya ini dengar. Malaikat datang kepada Bunda Maria
Bunda Kami Marta. tidak membahas proses kelahirannya, Pak. Enggak membahas proses kelahirannya. Enggak. Tapi Anda, kami tapi bahas, Anda ini, kami bahas tapi Anda bilang tentang iya. seorang, Bang, yang aku angkat ini, seorang dilahirkan oleh perempuan. Seseorang yang Iya. dilahirkan oleh perempuan itu najis 7 hari. Sementara Iya. Tuhan, Yesus apakah lahir- memang Tuhan, bentar, apakah memang Tuhan Anda itu najis? Ya enggak, kayak mana bilangnya begitu? Yesus lahir Ya. dari Kalau dari enggak, Bunda ya Maria. berarti Yesus bukan Tuhan, Pak. Kok bukan Karena di Tuhan? sini. Lah, sekarang apa Anda menerima kalau dia najis tuh? Sekarang gini. Sekarang mana dia Tuhan? Najis. Nggak nyambung Kan Anda, nggak Tuhan- apa-apa. Sekarang kan mana Tuhan dia berfirman Tuhan di kepada Bibelmu? Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Kan 7 hari. Kalau Anda Maria bilang itu ibaratnya Ketiga, biar kita jambak. Kita diskusi pelan-pelan. Bang Suma, apa tidak ada kerjaan lain kah? Istirahatlah. Cari kerjaan lain sesekali. Oh, duduk begini itu saya sambil diskusi itu selesai kerjaan saya. Saya kerja monitor sana, monitor sini, makanya sesekali saya lihat HP sambil berdiskusi, lihat HP. Artinya saya melihat, memantau perkembangan di beberapa titik area bisnis. Gitu kawan ya. Nah kayak gini, saya baca HP kayak gini, saya membaca informasi terkait dengan pengembangan, terkait dengan follow up user-user, terkait dengan permintaan material dan seterusnya. Nggak usah khawatir, saya tetap bekerja meskipun seperti ini ya. Oke, silakan naik lagi teman-teman. Sekali lagi teman Oten, silakan naik. Di share-share teman-teman ya, biar semakin banyak orang yang bisa kesini untuk berdiskusi dengan kita. Karena ini hal yang sangat penting untuk diselesaikan. Karena kalau tidak terselesaikan ini, ya kalian bisa mati dalam keadaan tercabut nyawanya. Ya iyalah. Nah ini dia orangnya. Asik. Si Congorpedia, jangan main rungkat, jangan main rungkat. Siapa yang rungkatin? Kamu kira itu saya kalau di kayak anggota? atas, Udah dialog. diam-diam rungkatin. Jangan Kan gitu tadi kan dong. kau bilang, ayo kita dialog. Kamu sama si Topan.